Coba kalian bayangin deh, kalian lagi berdiri di tengah hutan rimba yang bener-bener pekat. Udaranya tuh dingin banget sampai menusuk tulang, terus hidung kalian cuma bisa nyium aroma tanah basah yang kecampur sama hujan deras. Gelapnya lereng Gunung Salak ini bener-bener absolut, rasanya kayak mau nelan kalian hidup-hidup. Ruang gerak kerasa sempit banget, sumpek dan klaustrofobik. Terus, di dalam kegelapan yang bikin napas sesak itu, kalian sadar kalau di tempat kalian berpijak sekarang, puluhan nyawa baru aja terenggut dengan cara yang bener-bener tragis. Nah, kurang lebih kayak gitulah realitas mencekam yang ngepung Sigit, seorang relawan evakuasi yang lagi mati-matian berjuang nembus medan neraka ini. Terus tiba-tiba ya, di tengah keheningan yang bikin darah beku itu, dari arah sebuah pohon besar yang daunnya gerak-gerak pelan padahal nggak ada angin sama sekali, ada suara lirih. Suara ini nggak ada wujudnya. Berbisiknya tuh lembut banget, tapi entah kenapa kerasa nembus sampai ke ulu hati. Katanya gini, "Udah turun aja nggak apa-apa, turun aja nggak apa-apa." Merinding gak sih? Posisinya Sigit ini berkilometer jauhnya dari peradaban. Dia lagi tersesat, sendirian, di kedalaman hutan yang nyaris gak pernah disentuh manusia. Terus, suara siapa coba yang barusan ngomong ke dia? 1. Titik awal, Mei 2012. Mari kita bedah kisah kelam ini dan mundur sebentar ke belakang ya, biar kita bisa benar-benar paham sejarah tragis apa yang akhirnya nyeret Sigit sampai ke titik paling menyeramkan di hidupnya ini. Semuanya tuh terjadi cepet banget, kacau, dan benar-benar di luar dugaan. Waktu itu, pesawat canggih Sukhoi Superjet 100 baru aja lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma, niatnya cuma buat penerbangan demonstrasi biasa aja. Tapi, baru juga 30 menit ngudara, tiba-tiba, blank. Semua kontak radio keputus, hilang total, lenyap dari radar tanpa jejak sama sekali. Besok paginya, realitas kayak nampar Indonesia keras-keras. Puing-puing pesawat itu ditemuin udah hancur lebur, berserakan di tebing curam Gunung Salak pada ketinggian 5.300 kaki. Benar-benar akhir yang sangat mengejutkan. 45 orang, 45 nyawa melayang, dan gak ada satupun yang selamat. Skala dukanya tuh masif banget, ngancurin puluhan keluarga cuma dalam sekejap mata. Tragedi ini gak cuma ninggalin air mata dan tanda tanya besar, tapi juga memicu panggilan darurat buat para relawan. Mereka harus buru-buru naik, mengevakuasi jasad para korban di medan yang, jujur aja, nyaris mustahil buat ditembus manusia normal. 2. Evakuasi di tepi jurang. Begitu dengar berita duka ini, Sigit, yang emang seorang mahasiswa pencinta alam, gak mikir dua kali. Malam itu juga, dengan napas ngos-ngosan dan adrenalin yang meledak-ledak, dia langsung ngepak peralatan survivalnya. Dia bawa motornya sendirian, nerobos dinginnya angin malam, langsung tancap gas ke posko utama relawan. Dia benar-benar udah siap nyebur ke zona bencana yang sesungguhnya. Tapi medannya, waduh, itu benar-benar mimpi buruk sensorik yang brutal banget. Coba kalian bayangin, mereka harus turun manjat di tebing curam, dan persis di bawah kaki mereka itu nganga jurang sedalam 300-500 meter. Hujannya juga turun seenaknya, bikin akar-akar pohon jadi super licin dan bahaya banget. Yang bikin makin merinding, titik jatuhnya pesawat dan puing-puingnya itu cuma berjarak 3-5 meter aja dari sebuah makam keramat yang hancur kena hempasan. Situasinya parah, alkohol buat sterilisasi kurang banget, jadi aroma pembusukan udah mulai kecium kuat. Di tengah gelap dan bekunya cuaca, kedengaran suara krek, bunyi patahan ranting kecampur tulang pas relawan dengan hati-hati berusaha ngelepasin potongan jenazah yang nyangkut di pohon dan serpihan baja yang hangus, sumpah kelam banget. Situasi horor kayak gini benar-benar nguji kewarasan mental siapa aja yang ada di sana. Tangan Sigit tuh sampai gemetar hebat pas dia harus nutup resleting kantong jenazah warna kuning itu. Ada satu momen, dia ngelihat jasad seorang pramugari yang kondisinya bener-bener tragis. Lehernya memanjang secara nggak wajar gara-gara kerasnya benturan. Dadanya sesak, napasnya berat, matanya nanar. Sigit cuma bisa nunduk dan bergumam, "Ya Allah, ini kejadiannya seperti apa?" Itu doa, tapi sekaligus jeritan putus asa di dalam hati buat sekedar pertahanin kewarasannya di tengah lanskap neraka itu. Setelah berhari-hari dihajar kelelahan fisik dan mental yang bener-bener nguras jiwa, Sigit akhirnya sadar kalau dia udah di batas limitnya. Dia pun mutusin buat turun gunung sendirian. Dia pede aja nih awalnya, kan dia punya skill ormet alias orientasi medan. Tapi, pas matahari mulai redup, suasananya berubah drastis. Kanopi hutan tiba-tiba nutup rapat banget. Pohon-pohon raksasa di sekelilingnya mendadak kelihatan sama semua. Kayak sengaja ngecoh pandangannya. Jalur pendakian yang tadi sempat dia lewatin, pelan-pelan pudar, berubah jadi semak berduri yang tebal banget. Teknik ormetnya gagal total. Panik mulai nyerang pas dia sadar, dia udah ditelan mentah-mentah sama bagian paling liar dari Gunung Salak. 3. Tersesat di Gunung Salak. Dari yang tadinya andal ngebantu evakuasi, status Sigit mendadak berubah 180 derajat.
Sekarang, dia yang jadi mangsa alam liar yang ganas, dan skill bertahan hidupnya bakal diuji sampai ke titik paling mematikan. 12 jam ya. 12 jam dia benar-benar sendirian. Tiap detiknya kerasa kayak berhari-hari. Sigit keperangkap di dalam penjara vegetasi yang rapat banget, menggigil kedinginan, nahan haus yang bikin tenggorokan serasa kecekik, sambil terus-terusan dihantui suara-suara nggak jelas dari balik kegelapan. 12 jam ini benar-benar berasa kayak hukuman mati yang dieksekusi pelan-pelan, tanpa ampun. Langit makin gelap, hujan turun lagi, bikin badannya makin beku. Nah, di puncak rasa putus asanya itu, Sigit ngeluarin NRP atau nomor registrasi anggota miliknya. Tangannya yang kaku dan penuh lumpur gemetaran banget pas megang kartu itu. Di detik itulah, realitas yang benar-benar pahit nampar kesadarannya. Dia baru aja ngevakuasi puluhan jasad. Dan sekarang, kalau dia nyerah dan mati malam itu juga, kartu NRP ini bakal jadi satu-satunya benda buat ngenalin mayatnya nanti. Dia udah ngelewatin batas. Dari seorang penyelamat, berubah jadi korban yang tinggal nunggu waktu buat ditemuin. Nah, yang paling menarik dari poin ini adalah kontrasnya. Coba perhatiin betapa jomplangnya dua hal ini. Di satu sisi, memori Sigit masih dihantui banget sama realitas fisik yang baru dia tinggalin, jenazah yang hancur, leher yang ketarik 70-100 cm, terus ada aroma aneh, bau daging kebakar yang nyampur sama wangi bunga yang nyengat banget di udara. Tapi di sisi lain, pas kesadarannya udah hampir putus, tiba-tiba muncul sosok yang luar biasa damai. Dari balik pohon-pohon yang gelap itu, berdiri seorang cewek yang mirip banget sama pramugari yang dia evakuasi sebelumnya. Sosoknya utuh, pakai seragam biru putih yang bersih banget tanpa noda darah sedikit pun, dan jaraknya cuma 3 meter dari Sigit. Wanita itu cuma diam, tersenyum, tenang banget, seolah ngasih kedamaian aneh yang nuntun Sigit buat keluar dari kegelapan hutan itu. 4. Penyelamatan tak masuk akal. Garis pemisah antara realitas nyata sama halusinasi dari otak yang udah trauma berat sekarang bener-bener kabur. Kita masuk ke klimaks cerita survival yang jujur aja absurd banget. Ngikutin senyuman damai dan suara bisikan dari pohon tadi, Sigit maksain langkah kakinya sampai tiba-tiba dia tembus ke sebuah padang ilalang tinggi yang luas banget. Dan anehnya, di tengah anta beranta itu ada posko tentara. Lengkap loh, ada galon air, gelas, tempat duduk, tapi suasananya janggal abis. Tempat itu kosong melompong, nggak ada manusia satupun, kayak waktunya berhenti di sana. Dan yang bikin logikanya makin korslet, di kejauhan ada mobil kru stasiun TV lagi parkir sendirian di jalan berbatu. Pertanyaannya, gimana ceritanya ada kendaraan segede itu di pedalaman hutan tanpa akses jalan yang masuk akal? Bukannya lega, pemandangan ini malah bikin bulu kuduk makin berdiri. Tapi ya, mau gimana? Fisik dan jiwanya udah nyaris rontok. Pakai sisa tenaga terakhirnya, Sigit jalan tertatih-tatih nyamperin mobil itu. Dia ngelihat ada sopir duduk di balik bayang-bayang kemudi. Dengan suara yang udah parah, udah napas ngos-ngosan, dia melas, "Bang, saya boleh minta minumnya nggak sama rokoknya?" Tahu nggak? Sopir itu nggak natap matanya sama sekali dan nggak ngomong satu kata pun. Mukanya datar banget. Dalam keheningan yang super canggung dan nyeremin itu, si sopir ngasih sebotol air dan rokok, terus ngasih isyarat biar Sigit masuk. Perjalanan balik ke posko embrio itu dihabisin dalam diam yang bener-bener bikin kecekik. Nggak ada obrolan, cuma suara mesin dan rasa ganjil yang neken dada. Nah, ini dia momen yang bakal bikin jantung kalian ikutan berhenti sebentar. Pas sudah sampai di posko embrio, Sigit turun dari mobil. Sambil ngerasa bersyukur setengah mati, dia jalan ngelapor ke pos jaga. Terus petugas piketnya nanya, "Mas, datang sendiri?" Mendengar itu, Sigit langsung balik badan dong buat nunjuk mobil yang tadi nyelamatin dia. Dan tebak apa? Mobilnya nggak ada, kosong. Sopir sama kendaraan besi segede gaban itu lenyap gitu aja, kayak nguap di telan malam. Teman-temannya di posko sampai bingung dan negasin, sumpah nggak ada mobil liputan yang masuk ke sana malam itu. Sigit murni datang jalan kaki sendirian dari kegelapan. Pertanyaannya, kalau gitu barusan dia naik apaan? 5. Fakta dan memori kelam. Oke, sekarang kita napak lagi ya ke realitas dunia nyata. Soalnya, di balik pengalaman thriller mistis yang bikin jantungan ini, ada fakta-fakta dingin dari tragedi penerbangan yang benar-benar harus kita pahamin. Pastinya kejadian ekstrim kayak gini ninggalin jejak trauma yang dalam banget buat Sigit. Dia ngalamin luka psikologis yang mungkin bakal kebawa seumur hidup. Dia pernah cerita, dia sering banget mimpiin sosok pramugari yang tersenyum itu lagi. Di mimpinya, si pramugari ngomong, "Terima kasih," dengan suara lembut, dan anehnya, tiap kali mimpi itu datang, Sigit selalu nyium wangi bunga yang persis sama kayak yang dia cium di tebing lokasi jatuhnya pesawat. Kalau kita ngomongin dari sisi medis, ini jelas bentuk manifestasi PTSD yang sangat ekstrim ya. Tapi buat Sigit pribadi, bantuan dari sosok itu benar-benar nyata dan menyelamatkan nyawanya.
Jadi poin krusial yang nggak boleh kita lupain di sini adalah nyawa manusia di balik semua cerita mistis ini. Datanya ngebedah tragedi ini jadi angka yang bikin nyesek. 37 penumpang biasa, 6 kru kabin, dan 2 pejabat perwakilan Sukhoi. Di balik tebalnya kabut dan cerita angker Gunung Salak, ada 45 keluarga yang hancur hatinya nangisin kepergian orang-orang tersayang mereka yang nggak pernah pulang lagi dari tebing itu. Kalau kita kesampingkan dulu sisi supranaturalnya dan fokus ke investigasi resmi dari KNKT, faktanya itu nggak ada kekuatan gaib yang ngejatuhin pesawatnya. Dari rekaman kotak hitam, mesin pesawat dan sistemnya tuh prima banget, nggak ada kerusakan sama sekali. Masalah utamanya, sang pilot terbukti nggak sadar sama sekali tentang betapa ekstrim dan berbahayanya kontur geografis Gunung Salak. Dan fakta yang paling bikin miris, alarm peringatan bahaya di kokpit tuh sebenarnya udah bunyi nyaring banget, ngasih tahu ada tebing di depan. Tapi entah kenapa, peringatan sepenting itu malah diabaikan gitu aja. Tragedi sebesar ini sebenarnya bisa dicegah, dan murni disebabkan oleh kelalaian manusia alias human error. Nah, buat nutup pembahasan kita kali ini, ada satu pertanyaan provokatif yang terus muter-muter di kepala buat kita renungin bareng. Ngelihat semua rentetan kejadian yang dialamin Sigit, kalian tim yang mana nih? Apakah kalian percaya kalau suara bisikan di pohon, sosok pramugari yang tenang, sampai mobil misterius itu murni cuma halusinasi otak Sigit yang lagi error gara-gara dehidrasi dan trauma ekstrim? Ataukah kalian percaya kalau roh para korban yang niatnya udah dia tolong itu benar-benar nembus dimensi kita buat nuntun dia keluar biar nggak jadi korban ke-46? Gimana menurut kalian? Bikin kepikiran kan? Terima kasih udah ngikutin penjelasan ini sampai habis, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.